Semua yang kita miliki hanya titipan. Titipan yang Allah berikan dalam hidup kita ini terbagi dua. Ada titipan yang memang fokus diberikan kepada diri kita sendiri. Ya. Titipan terhadap diri namanya. Yang kedua adalah titipan orang-orang di sekitar atau hal-hal di sekitar. Jadi titipan yang langsung datang ke diri sendiri dan titipan yang ada di sekitar kita itu dua hal terkait dengan titipan yang Allah berikan. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan arba'atul jawahiru fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a amal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya wal amalus salih. Ada 4 mutiara, 4 titipan yang Allah kasih bagi diri kita. Apa 4 titipan tersebut? Yang pertama, fal aklu, Allah kasih akal. Hewan gak punya akal, tapi manusia punya akal. Yang kedua apa? Wadinu, manusia Allah kasih agama. Hewan tidak beragama, tapi manusia dikasih agama. Ketiga, wal haya, dikasih sifat malu. Ini berabe hidup kalau nggak punya malu. Ya Bu ya. Makanya Allah kasih kelebihan keutamaannya. Titipan yang langsung datang ke diri kita itu al-haya, sifat malu. Nanti kita bahas satu-satu. Yang keempat apa? Wal amalus solih, Allah kasih amal soleh. Manusia beramal soleh dapat pahala masuk syurga. Tapi hewan nggak bisa beramal soleh. Malaikat tidak bisa beramal soleh. 4 hal mutiara ini khususon cuman dikhususin buat manusia saja. Baik, kita bahas satu-satu. Apa mutiara tersebut? Pertama, fal aklu. Allah kasih kita akal. Akal itu fungsinya untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau orang sudah mumayyiz, sudah baligh, itu sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Betul nggak? Kita dulu masih kecil nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika sudah dewasa, kita tahu duit 100.000 lebih gede daripada duit 10.000. Kita tahu yang model begini ganteng, yang begini nggak ganteng. Kita tahu mana tas mahal, mana tas murah. Kenapa? Allah kasih akal. Dari akal ini, mutiara ini harus kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana menggunakan akal sebaik mungkin? Dipakai buat belajar. Mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Dengan akal kita memahami segala hal. Makanya dulu Adam, ketika pertama kali Allah ciptakan, wa'allama Adamal asma'a kullaha, summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Masya Allah, hafal Quran semua. Ya. Jadi Adam itu disuruh buat nyebutin ini apa, A, B, C, D, semuanya yang Allah ciptakan, malaikat, jin terpana dengan kecerdasan Adam. Ini mutiara yang manusia dikasih tapi makhluk lain nggak dikasih. Makanya suruh disujud semua, ya, suruh sujud kepada Adam, tapi sujudnya bukan sujud menyembah. Sujud untuk bersyukur bahwa Allah menciptakan makhluk yang begitu sempurna, manusia. Tapi iblis nggak mau sujud. Makanya sifat keakuan itu apa? Kesombongan. Itu lahir dari iblis. Kalau ada orang sombong berarti dia kawannya Kalau ada istri sombong berarti istri iblisnya kemana? Karena sifat. Oh, ke sini. Sini enggak ya. Jadi siapapun kita punya potensi untuk menyerupai iblis. Seluruhnya punya potensi buat jadi iblis. Karena sifat keakuan berawal dari iblis. Ya, apa iblis bilang? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku diciptakan dari api. Kalau Nabi Adam ini siapa? Si Adam ini, kata iblis, dia cuman mintin dari tanah. Masa api nyembah tanah? Enggak layau, gitu ya. Masa iya kita yang lebih tinggi derajatnya harus nyembah yang seperti ini? Tidak. Iblis nggak mau,
Artinya ketika itu juga Allah mengusir iblis dari syurga. Diusirlah iblis dari syurga. Dia dengki, sirik. Nih, awalnya sifat sombong yang menghancurkan diri. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, pelajaran penting pertama apa? Kalau kita sudah punya sesuatu, jangan Kalau sudah dicabut sama Allah, nggak berkutik kita. Iblis dikasih tempat tinggal syurga. Makanannya enak, bangunannya enak, semua yang dipengen ada. Sudah menikmati indahnya syurga, tapi dia sombong, diusir sama Allah. Ada orang rumahnya besar, tingkat, mobilnya mewah mengkilat, giginya pakai gigi kawat, emasnya 24 karat, istrinya totalnya ada? Banyak benar. Dia Allah cabut kenikmatan semua, tidak ada apa-apanya dia sebagai makhluk Allah. Makanya sifat sombong berawal dari iblis. Sifat keakuan, nih aku nih saya nih, saya paling kaya, gue paling cantik. Kalau dipuji ibu cantik banget, iya dong, gue kan skincare-nya mahal. Bu, Masya Allah glowing banget, treatment tiap hari, namanya duit kita banyak katanya. Artinya setiap dipuji tidak mengembalikan kepada. Inilah pentingnya kalau pagi dan sore kita baca zikir maksurat. Ada dalam zikir maksurat itu apa bacaannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ada di bumi, yang ada di langit semua adalah milik. Kalau kita dawamin ini doa, bukan hanya ayat ini dibaca pagi dan sore hari, tapi tiap habis sholat, lagi merenung, lagi tafakur, ketemu sama suami, mandang anak, mandang rumah yang bagus, mandang tas yang branded, kita ucapkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang kita miliki di langit, di bumi, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis diusir, nggak punya apa-apa lagi. Padahal disuruh sujud doang kagak nurut. Inilah kenapa orang yang sombong, orang yang tidak patuh dengan perintah Allah, maka mereka akan lebih mudah untuk ikut ajakan dari iblis. Dulu Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya sama muridnya, wahai Syekh, bisa nggak kita tuh istirahat dari godaan setan, godaan iblis? Capek rasanya pengen ibadah, khusyuk tapi digoda sama iblis. Capek rasanya pengen amal tapi dientar-entar, ya dihalangi sama iblis. Pengen sedekah, dihalangi lagi. Pengen bakti sama suami, dihalangi lagi. Bisa nggak wahai Syekh kita berhenti atau istirahat dari gangguan iblis? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Launama lawajatna roha. Kalau iblis tidur saja, andai kata dia istirahat menggoda diri kita, tentu kita pun akan have fun ibaratnya menjalani ibadah. Tapi nyatanya tidak ada satu detik pun hidup kita itu lolos dari godaan setan atau iblis. Ya, ini tantangan kita. Makanya kalau sudah dititipkan sama Allah, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa melawan setan yang ada dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu. Jadi dua yang godain manusia kalau mau buat dosa. Setan, hawa nafsu. Setan, hawa nafsu. Nih, dua ini saling bersinergi. Tapi kalau setan dia menggoda, hawa nafsunya tidak mengikuti, gak jadi. Hawa nafsu mau, setan yang gak goda, bisa jadi. Jadi ternyata musuh terbesar manusia bukan setan, hawa nafsu. Betul nggak? Kita buka puasa, begitu mau persiapan buka puasa, jalan sama suami, semua kita beli. Gorengan, cendol, kolak, lontong ya. Orang Indonesia kan kalau udah makan lontong 4 biji sama gorengan 3, bilangnya belum makan nasi. Betul ya? Iya, belum makan nasi pasti. Bu, udah makan belum? Belum, baru lontong 3 biji. Iya, itu buka puasanya orang Indonesia. Padahal kalau kita jalan, baik ke Saudi, Jazirah Arab, atau negara-negara lain, mereka makan roti, yogurt sudah cukup, kelas. Tapi kalau orang Indonesia, ada 2 sesi.
Sesi pertama ketika berbuka, sesi kedua ba'da tarawih. Mau ngebaso, sotomi dan lain sebagainya, itu dilahap lagi sama kita. Ya, maka itu yang bermain syahwat. Jadi dalam diri manusia itu ada akal, ada jiwa, ada syahwat, ada amarah. Akal adalah rajanya, jiwa adalah perdana menterinya, syahwat adalah pengumpul pajaknya. Ini kalau bahasa pemerintahan ya. Ya kalau ngomongin pajak kita agak-agak ini ya. Udah bayar pajak belum? Belum. Buru-buru udah bayar pajak ya. Pengumpul pajak. Pengumpul pajak itu adalah syahwat. Nah, amarah adalah polisinya. Pertama, akal. Akal itu raja. Akal berpikir baik atau tidak. Kita ngambil hak orang lain baik atau tidak, yang bisa bedain baik atau tidak akal. Yang jadi perdana menteri, penasehat dari presiden, penasehat dari raja, perdana menterinya, oh pak jangan. Ini jiwa, hati. Kira-kira pantas gak yang ngambil hak orang lain? Pantas atau tidak? Itu yang jadi penasehatnya, perdana menterinya. Maka intinya ada di akal dan jiwanya. Syahwat itu pengumpul pajak. Coba kalau kita nggak punya syahwat, pengen makan nggak punya syahwat, nggak jadi makan. Ya, ngelihat laki-laki lawan jenis suami sendiri nggak punya syahwat, kagak jadi anak. Ya, pengen baju yang baru, padahal baju kita udah rusak semua, nggak punya syahwat. Saya mah ini aja. Akhirnya tidak pernah ganti baju selama hidupnya. Maka syahwat itu berperan untuk mengumpulkan sesuatu dalam diri kita yang menjadi kebutuhan. Dan amarah adalah polisinya, pembela diri kita. Kita kalau dilecehkan wajib marah atau tidak? Kita kalau dizolimi boleh marah atau tidak? Kita kalau diambil hak kita boleh marah atau tidak? Marah itu boleh sebagai pembela diri. Coba bayangkan kalau hidup itu Allah cabut rasa marah. Disakitin sama suami, dibanting, ditampar bolak-balik. Nggak marah, lagi bang, lagi. Jadi rasa marah Allah cabut, ya. Dibohongin sama orang, duit kita diambil, mau nambah lagi nggak? Lagi, karena nggak punya rasa marah. Maka Allah kasih rasa marah untuk apa? Untuk pembelaan diri. Tapi marahnya juga harus benar. Orang kalau marah itu dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan anjuran Rasulullah, apabila dia marah pertama ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kalau lagi marah. Kalau kita marahnya berdiri, langsung duduk. Tenang. Lagi berantem sama suami berdiri. Bla 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 bla. Duduk bang, duduk. Duduk. Masih duduk. Marahnya tetap berlanjut. Terlentang. Terlentang bang, terlentang. Diselimutin. Ya Rabbi, ini anjuran ya oleh Rasul. Kalau sudah terlentang, sudah ta'awuz, ya, masih marah juga, ngapain? Baca ini Yasin. Ambil air wudu, falyatawaddo, ambil air wudu. Ya, karena wudu itu mendinginkan amarah kita. Nah, ini kiat-kiat kalau lagi marah. Orang Arab sana, dulu saya pernah belajar di Kairo, Mesir ya, Tahadus bin Ni'mah, alhamdulillah. Ketika di sana itu sering kita ngelihat orang Arab, orang Mesir itu bertengkar. Jadi orang Mesir nih perkara mobil saling nyenggol, itu kan kalau di sini banyak ketok magic. Betul ya? Nyenggol udah, akhirnya bayan, ya udah damai. Berapa saya tanggung jawab? Masuk ketok magic. Di Arab kagak ada ketok magic. Jadi kalau ibu-ibu pernah umroh ngelihat mobil Arab nih, Masya Allah, beda bener sama kita. Pertama berdebu kagak pernah dicuci. Yang kedua penyok kanan kiri didiemin. Karena orang Arab itu prinsipnya kalau baru penyok sedikit diamin aja. Kalau sudah penyok banyak beli yang baru. Tapi tidak dengan orang Indonesia. Kalau kita beli yang baru mikir 2 kali. Ya akhirnya udah masuk ke tok magic aja. Nah itu orang Arab kalau berantem cuman perkara mobil. Saya berapa kali mau berangkat dulu ke Jamiah, ke tempat kuliah. Itu di tengah-tengah jalan mereka senggol-senggolan. Berhentinya di tengah jalan kanan kiri macet. Padahal nyari pinggiran dulu. Kalau kita kan begitu, ada kesenggol, ketabrak, minggir dulu, minggir. Baru nanti berdamai ngobrol. Mereka enggak, tengah jalan bertengkar.
udah ditintinin, diklaksonin, didatangin polisi, tetap nggak bertengkar. Wah itu. Nah baru ada yang datang, dipegang dadanya. Shollu ala nabi. Jadi orang Arab itu kalau udah dengar kata nabi, suruh solawat langsung amarahnya reda. Shollu ala nabi. Shollu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kata dia. Diam. Udah tenang, dari solawatin, abis itu marah lagi. Apa. Dipegang lagi. Shollu ala nabi. Baru dipisahkan. Nah ini boleh kita contoh orang Indonesia. Berantem sama laki, pegang dada suami. Shollu ala nabi. Shollu ala nabi. Makin marah atau enggak? Loh, ini bener. Pernah atau enggak, Bu? Pernah atau belum? Abis dari ini boleh kita contoh, ya. Shollu ala nabi, elus-elus dadanya. Ya, itu biar ngeringanin nggak jadi marahnya. Kenapa? Orang Arab tuh kalau udah dengar kata nabi lembut hatinya. Ya kita boleh begitu, insya Allah mudah-mudahan suami kita atau diri kita kalau dengar kata nabi juga buru-buru redah marahnya. Amin ya robbal